Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Kehidupan di klan iblis sangat membosankan, tidak ada ciptaan, hanya kehancuran. Agares memberi tahu Vassago bahwa Kaisar Dewa Iblis ini masih bisa mempertahankan kekuasaan penuhnya atas umat manusia. Tapi bagaimana dengan generasi iblis berikutnya? Jika Ahbao diizinkan untuk mewarisi posisi Kaisar Dewa Iblis, dia tidak akan menunggu untuk berperang melawan umat manusia. Dan begitu manusia bahkan tidak memiliki negara mereka sendiri, ditambah dengan penindasan klan iblis, mungkin tidak butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk akhirnya punah. Jika mereka kehilangan negara mereka sendiri, mereka secara bertahap akan kehilangan budaya manusia mereka, berasimilasi dengan klan iblis, dan kreativitas manusia secara bertahap akan dihancurkan. Klan iblis, ras yang tidak dapat menciptakan dan menghasilkan sama sekali, pada akhirnya akan binasa setelah kepunahan total umat manusia. Feng Xiu jelas merupakan yang terbaik dan paling kuat di semua dinasti, tetapi sayangnya, masalah terbesar yang dia hadapi adalah dia tidak memiliki penerus. Kelemahan Ahbao tidak hanya diketahui oleh Feng Xiu, tetapi juga oleh dewa iblis teratas lainnya. Jika Feng Xiu dapat mendukung Ahbao selama ratusan tahun, dia mungkin masih dapat mempertahankan posisinya, jika tidak, akan sulit baginya untuk menekan Agares dan Vassago. Sama seperti Feng Xiu adalah Kaisar Dewa Iblis terbaik dalam sejarah iblis, Agares juga Dewa Iblis bulan terbaik dan terkuat dalam sejarah iblis. Dengan tingkat kultivasi langkah 9 dari peringkat 8, pilar iblis bulan yang kuat, bahkan Feng Xiu juga sedikit takut padanya, dan Agares tidak pernah menunjukkan semua kekuatannya. Agares tahu persis bahwa klan iblis saat ini dapat dikatakan sebagai transformasi berbagai ras dari Tanah Suci. Setelah kedatangan iblis generasi pertama, siapa di antara mereka yang bukan keturunan hubungan seksual dengan manusia atau makhluk yang terinfeksi di dunia? Bahkan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu memiliki gen manusia tertentu, yang membuatnya lebih baik. Pada saat itu, kelahiran Dewa Iblis 72 pilar hanyalah senjata yang sangat kuat di dunia aslinya. Mereka memiliki jiwa dan kebijaksanaan, tetapi mereka tidak benar-benar ada sebagai makhluk. Justru karena injeksi gen manusia dan berbagai ras di Tanah Suci itulah yang sekarang ada klan iblis. Karena itu, Agares selalu percaya bahwa dia bukan iblis, tetapi orang dengan kekuatan khusus. Oleh karena itu, dia sangat berharap keturunannya benar-benar bisa menjadi manusia di masa depan, daripada mewariskan iblis. Dalam benaknya, hanya ada dua kemungkinan untuk perkembangan dunia di masa depan. Semua ras di daratan akan binasa dan akhirnya menjadi gurun. Atau, umat manusialah yang menyatukan kembali benua, mengembangkan kembali, dan membuat benua itu makmur. Jelas yang terakhir itulah yang diinginkan Agares. Karena itu, Agares berusaha keras untuk mendirikan organisasi untuk menyerap iblis yang memiliki garis keturunan manusia yang kuat dan bercita-cita menjadi manusia. Namun, kesabaran Agares juga lebih besar daripada siapapun. Selama Long Hao Shen belum mengalahkan Kaisar Dewa Iblis, dia tidak akan pernah meluncurkan secara menyeluruh. Dia mengenal Kaisar Dewa Iblis dengan sangat baik, dan dia bisa sangat merasakan kekuatan menakutkan Kaisar Dewa Iblis. Di bawah level ilahi, Agares masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi setelah Feng Xiu menembus batas 1 juta pada kekuatan energi spiritual beberapa tahun yang lalu, meskipun dia juga menderita tekanan dan rasa sakit yang hebat, kekuatannya, seperti yang dia katakan kepada Long Hao Shen, telah sepenuhnya mencapai tingkat lain. Oleh karena itu, di medan perang,
Agares dan Vassago tidak memerintahkan orang-orang kuat dari Dewa Iblis dan klan iblis lainnya, dan mereka sendiri dengan sengaja mencoba untuk kalah. Meskipun tingkat kultivasi Yongqiao dan Xiao Huo tidak lemah, ada sedikit celah antara mereka dan para Dewa Iblis yang belum menggunakan transformasi Dewa Iblis. Agares dan Vassago melakukan lebih banyak dalam pertempuran untuk membebaskan tangan mereka untuk menyelamatkan ras mereka sendiri dari waktu ke waktu. Adapun naga iblis, iblis yang kuat dan dewa iblis dari ras lain, mereka bahkan tidak peduli. Hal ini menyebabkan fenomena aneh. Naga iblis, sebagai ras iblis terbesar, jumlah korbannya bahkan lebih tinggi daripada iblis bulan dan iblis bintang. Orang pertama yang menanggapi suara serangan balik Yongqiao adalah Lin Xin, yang telah dihadapkan dengan Dewa Iblis Malaikat Baimon untuk waktu yang lama, dan tidak ada pihak yang melakukan yang terbaik. Teriakan Su Yongqiao yang tiba-tiba membangkitkan Lin Xin dalam sekejap. Namun, target serangannya bukanlah Dewa Iblis Malaikat. Matahari suci yang tergantung di atas kepala Lin Xin tiba-tiba padam tanpa peringatan. Cahaya perak yang tidak kuat menyinari dirinya, dan dia menghilang dalam sekejap. Dewa Iblis Malaikat Baimon hanya merasa bahwa tekanannya kosong, dan lawannya tidak dapat dilihat dari udara tipis, yang segera membuatnya tumpul sejenak. Lin Xin jelas seorang penyihir api, bagaimana dia bisa menggunakan sihir luar spasial? Jika itu masalahnya, mengapa dia tidak menggunakannya dalam pertempuran sebelumnya? Pikiran ini langsung muncul di benak Baimon. Baimon tercengang oleh perubahan mendadak ini, tetapi situasi pertempuran skala kecil berubah secara dramatis karena hilangnya Lin Xin. Seperti Lin Xin, kilau perak di tubuhnya adalah cair, dan saat berikutnya, Lin Xin muncul di sisinya. Domain Blink. Long Hao Shen ingin melawan Kaisar Dewa Iblis dan meninggalkan Domain Blink tidak berpengaruh pada tubuhnya. Dan peralatan yang kuat ini, yang lebih cocok untuk medan perang, jelas lebih tepat untuk digunakan oleh Cair. Selain Long Hao Shen, kultivasi Cair adalah yang tertinggi di pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar. Cair bekerja sama dengan 12 pengawal suci untuk mengepung Sitri, Dewa Iblis Hasrat, Bris, Dewa Iblis Ritme, dan Aligor, Dewa Iblis Senjata Ular. Dalam kasus penggunaan transformasi Dewa Iblis oleh Aligor saja, Cair masih memiliki keuntungan dengan bantuan domain pemurnian dan menara keabadian untuk 12 pengawal suci. Penampilan Lin Xin sangat tiba-tiba, dan tanpa peringatan. Dia jelas sudah siap sejak lama, dan begitu dia muncul, matahari bersinar terang dan lebar di atas kepalanya, dan kemudian lapisan cahaya keemasan menyala dari pujian api suci yang cemerlang padanya, yang merupakan keterampilan tambahan, pujian kemuliaan, dari jubah sihir abadi. Api naga abadi terangkat tinggi, dan dengan raungan naga yang keras, muncul dari matahari suci. Dan warnanya langsung berubah menjadi biru dan emas. Kepala naga itu berjuang, dan tiba-tiba melepaskan diri dari matahari suci. Pada saat yang sama, di antara dada dan perut Lin Xin, ada suara keras Phoenix lainnya. Api biru Phoenix bergoyang dan terbang dengan kecemerlangan biru dan emas. Seekor naga dan Phoenix langsung terjerat di udara, terkondensasi di depan Lin Xin menjadi seberkas cahaya biru besar. Targetnya adalah Aligor, Dewa Iblis Senjata Ular yang melakukan transformasi Dewa Iblis. Sementara Lin Xin mulai mengambil tindakan, Cair juga bergerak. 12 pengawal suci bergabung dengan kecepatan penuh, dan 2 bintang heksagram 6 warna terbentuk dalam sekejap. Begitu Cair melintas, dia mencapai posisi inti dari susunan formasi. Dewa Iblis Hasrat, Sitri dan Dewa Iblis Ritme Bris semuanya diselimuti bayangan yang tak terhitung jumlahnya dari sabit kematian di tangannya. 7 langkah kematian. Tidak hanya itu, Cair
jelas siap bekerja sama dengan serangan yang diluncurkan oleh kedatangan Lin Xin. Bunga teratai putih diam-diam terbang keluar, tepat sebelum Lin Xin tiba, dan mendarat di depan Aligor, Dewa Iblis Senjata Ular. Aligor tingginya 3 meter, dengan otot-otot agung telanjang di bagian atas tubuhnya, dan pistol panjang di tangannya diubah oleh ular raksasa. Setelah transformasi Dewa Iblis, dia menumbuhkan 6 lidah di belakangnya, yang siap menyerang kapan saja. Suasana gelap mendominasi. Efektivitas tempurnya sangat kuat. Dan setiap kepala ular mengandung jenis racun yang berbeda. Bahkan jika seseorang mencium sedikit, seseorang akan sangat terpengaruh, sedemikian rupa sehingga Chair tidak mendekatinya untuk menyerang. Namun, sekarang dia harus menghadapi serangan terkuat yang telah direncanakan Lin Xin untuk waktu yang lama. Kemunculan Lin Xin yang tiba-tiba dan sihir yang hampir seketika mengejutkan Aligor, Dewa Iblis Senjata Ular. Namun, sebagai Dewa Iblis ke-15, dia juga memiliki kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Meskipun dia telah berubah mode transformasi Dewa Iblis, dia masih belum menggunakan semua kekuatannya dalam pertempuran sebelumnya. Naga dan Phoenix yang melayang terdiri dari pilar cahaya biru yang dilepaskan oleh Lin Xin tidak memiliki luapan energi, lebih seperti pilar api. Itu pasti cukup kuat, tetapi Aligor, Dewa Iblis Senjata Ular, tidak berpikir bahwa pilar api seperti itu dapat membunuhnya. Selain itu, dia memiliki hubungan yang baik dengan Dewa Iblis Sitri dan Dewa Iblis Ritma, Breeze. Kedua Dewa Iblis itu hampir tidak pandai dalam jarak dekat seperti dia, dan ketiganya bekerja sama untuk bertarung dengan Chair. Jika sesuatu terjadi padanya, Sitri, Dewa Iblis Hasrat, dan Breeze, Dewa Iblis Ritma, tidak akan senang. Jadi, dia percaya bahwa kedua Dewa Iblis akan membantunya. 6 kepala ular keluar pada saat yang sama, dan pistol ular di tangan Breeze langsung berubah menjadi 7 bayangan di depannya. Tapi pada saat itulah bunga teratai yang dilemparkan oleh Chair tiba. Bunga teratai di masa jayanya muncul dengan sangat cerdik sehingga meledak tepat di tengah-tengah 7 kepala ular. Itu adalah keterampilan domain Chair. Kekuatan bunga teratai sepenuhnya terbukti ketika Chair menggunakannya untuk pertama kalinya. Kekuatan yang kuat mengalahkan tetua asasin teratas kuil asasin pada waktu itu. Pada saat ini, itu hanya ditujukan pada lawan, dan kekuatannya ditunjukkan secara menyeluruh. Kelopak putih yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap, menjerat ke-7 kepala ular. Aligor, Dewa Iblis Senjata Ular, hanya merasakan sensasi terbakar yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dalam jeritan itu, salah satu dari 7 kepala ular meledak, dan segumpal darah langsung mengembang menjadi cahaya di udara. Dia mencoba menghilangkan kekuatan pemurnian teratai di masa jayanya. Tetapi juga, saat ini, serangan Lin Xin telah tiba. Sitri, Dewa Iblis Hasrat, dan Breeze, Dewa Iblis Ritma, ingin menyelamatkan Aligor. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya pada saat itu. Pembentukan instan dari 12 pengawal suci secara dramatis meningkatkan kecepatan di mana Chair memurnikan aura kematian di udara menjadi kekuatan pemurnian. Sabit kematian langsung membuka teknik kematian ke-6, Jalan Kematian. Jalan Kematian adalah integrasi dari 5 langkah pertama, dan di bawah pengerahan tenaga penuh Chair, kecepatan dan kengerian serangan begitu cepat sehingga bahkan Samigina, Dewa Iblis Mayat Hidup, harus menghindari serangannya. Sitri dan Breeze bahkan tidak punya waktu untuk melakukan transformasi, jadi mereka harus melakukan yang terbaik untuk melawannya. Hidup seseorang selalu lebih penting daripada kehidupan orang lain. Bagaimana mereka bisa peduli dengan Aligor sekarang? Mereka tidak menyangka bahwa pecahnya kekuatan penuh Chair akan begitu mengerikan.
Peran Dewa Iblis Bulan Agares dalam memblokir berita sekali lagi memberikan pengaruh yang tak terlihat di medan perang. Mereka masih tidak tahu bahwa Samigina, Dewa Iblis mayat hidup, mati di tangan Chair. Jika tidak, mereka tidak akan berani melawan Chair. Boom! Erangan dan tangisan serangan naga dan Phoenix pecah pada saat bersamaan. Ketika Aligor terkena pilar api biru besar di depannya, dia menyadari betapa salahnya dia. Kengerian kekuatan pukulan ini telah jauh melampaui pemahamannya tentang nyala api. Ada juga kekuatan cahaya yang kuat dalam nyala api panas yang menakutkan itu. Dan kekuatan ledakan dari pukulan ini begitu menakutkan sehingga dia tidak bisa menahannya bahkan di masa jayanya, belum lagi diserang oleh bunga teratai. Di bawah pembakaran yang hebat, 6 kepala ular Aligor lainnya meledak pada waktu yang hampir bersamaan. Darah yang kaya mencoba berubah menjadi penghalang untuk menyelamatkan hidupnya. Sayangnya, dia terlambat menyadarinya. Jika dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan metode membakar kekuatan iblis sekarang, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Sayangnya, ketika dia benar-benar terkena pukulan ini, bahkan jika dia ingin berteleportasi dengan kekuatan pilar iblis, dia tidak bisa lagi melakukannya. Saat 6 lidah patah, darah ular kotor menghilang seketika di bawah pemurnian api hati dan pujian kemuliaan. Dan tubuh Aligor benar-benar tertelan dan segera menguap. Bahkan mahkota iblisnya kehilangan kekuatan untuk melarikan diri dalam api biru yang menakutkan ini dan pergi ke Lin Xin dengan kembalinya burung Phoenix yang berapi-api. Namun, Lin Xin, yang melancarkan pukulan itu, jelas sangat tidak nyaman, pucat, dan menakutkan. Dia mengguncang tubuhnya di udara dan hampir jatuh dari udara. Namun, dia akhirnya mencapai tujuannya, dan dalam pertempuran ini, dia akhirnya membunuh Dewa Iblis, dan terlebih lagi, Dewa Iblis itu berada di peringkat ke-15. Di sisi lain, Dewa Iblis Malaikat Baimon, yang ditinggalkan oleh Lin Xin, akhirnya bereaksi. Tubuh itu melintas dan mengejar ke arah medan perang ini. Dia mencoba membunuh Lin Xin saat dia dalam keadaan lemah. Lin Xin dengan cepat melemparkan beberapa ramuan ke dalam mulutnya. Api tubuh muncul kembali, matahari suci di atas kepalanya sekali lagi mengeluarkan teriakan naga, dan kepala naga besar dibor, dan dadanya juga keras dan jernih. Dewa Iblis Malaikat Baimon adalah salah satu dari 10 dewa iblis teratas, tetapi dia berpikir dalam hati bahwa tingkat kultivasinya tidak jauh lebih kuat dari Aligor. Aligor terbunuh oleh pukulan ini. Bagaimana dia bisa menghadapi serangan ini secara langsung? Baimon berhenti terbang dalam sekejap. Seluruh orang terjebak di udara, dan sihir serangan yang baru saja akan dilemparkan berubah menjadi sihir pertahanan, karena takut dibunuh oleh serangan habis-habisan Lin Xin. Lin Xin tersenyum, sementara erangan dan tangisan masih ada, dia tidak melakukan apa-apa. Faktanya, tidak mungkin baginya untuk melancarkan serangan semacam itu 2 kali berturut-turut. Naga itu adalah keahlian domainnya, naga matahari suci. Dengan meningkatnya atribut cahaya, kekuatannya tidak dapat dibayangkan. Selain itu, dengan kecerdikan Lin Xin, ia menggabungkan keterampilan domainnya dengan kekuatan tungku Phoenix api biru, yang menghasilkan efek peningkatan ganda. Namun, Lin Xin cukup kuat dalam kontrol sihir dengan imajinasi, dan pada saat yang sama ada 2 peralatan epik untuk membantu. Ini memungkinkan dia untuk berhasil mengembangkan pukulan super ini, dan itu juga merupakan pukulan yang dapat menguras hampir semua kekuatannya. Lin Xin menamai keterampilan ini sebagai pilar naga dan Phoenix Vulkan. Itu adalah salah satu keterampilan paling kuat yang bisa dia gunakan sejauh ini. Kengerian kekuatan serangan ini bahkan bisa dibandingkan dengan teknik kematian Chair, dalam beberapa hal.
Hanya dengan cara ini mereka bisa berhasil dalam satu gerakan dan membunuh Aligor Dewa Iblis senjata ular ke-15. Tentu saja, Baimon tidak mungkin diintimidasi oleh Lin Xin sepanjang waktu. Setelah hanya beberapa napas, dia tahu bahwa dia telah dibawa masuk. Tetapi pada saat dia ingin mengubah pertahanan menjadi serangan, sudah terlambat. Itu karena Sitri, Dewa Iblis Hasrat, dan Breeze, Dewa Iblis Ritme, keduanya berjuang. Serangan Chair, seperti badai, Dewa Iblis Breeze telah terkena sabit kematian oleh Chair, darah berceceran pada saat yang sama dan kekuatan perlawanannya juga sangat berkurang. Di medan perang, meskipun jumlah orang mati tidak dapat dibandingkan dengan Benteng Tenggara, mereka semua adalah yang teratas dari klan manusia dan iblis, dan jiwa yang dilepaskan setelah kematian mereka jauh lebih baik daripada manusia biasa atau iblis biasa. Oleh karena itu, kekuatan pemurnian yang diserap oleh Chair juga sangat besar. Di bawah serangan habis-habisannya, Breeze dan Sitri paling menderita karena sudah terlambat bagi mereka untuk melakukan transformasi Dewa Iblis. Dewa Iblis Breeze terluka di lengan kiri, dan kengerian domain pemurnian terkikis ke dalam luka dengan kecepatan variabel dengan mata telanjang. Itu langsung mengikis tulang dan menyebar ke atas pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dewa Iblis Breeze layak menyandang gelarnya sebagai Dewa Iblis, pada saat hidup dan mati, orang kuat itu berkorban. Senjatanya adalah harpa. Dia dengan cepat menarik seutas tali dan dengan paksa memotong lengannya, dan itu menghentikan penyebaran kekuatan pemurnian. Dengan hilangnya lengan, dampak pada efektivitas tempur jelas terpengaruh. Breeze dan Sitri sama-sama menempati peringkat yang sangat tinggi, masing-masing ke-12 dan ke-13. Jika keduanya mati juga, Chair kemudian bisa fokus pada hal-hal lain. Dampaknya pada situasi perang bisa dibayangkan. Jika bibir hilang, gigi akan menjadi dingin. Meskipun Dewa Iblis Malaikat Baimon sangat ingin membunuh Lin Xin, sudah terlambat. Akibatnya, dia hanya bisa berubah transformasi dewa dirinya dengan cepat dan mengalihkan serangan ke Chair, pada saat yang bersamaan. Chair berhenti saat dia berada di depan. Begitu serangannya berakhir tiba-tiba, menara keabadian terbang keluar, menyegel ketiga Dewa Iblis. Di bawah perlindungan 12 pengawal suci, dengan cepat menyerap kekuatan pemurnian untuk menambah konsumsi sebelumnya. Dia sudah terbiasa dengan cara menyegel menara keabadian. Dalam waktu sesingkat itu, dia dan Lin Xin bekerja sama untuk membunuh Dewa Iblis. Chair mengacungkan jempol pada Lin Xin, dan Lin Xin juga merespons dengan ibu jari kirinya, lalu dengan cepat terbang keluar dari medan perang dan kembali ke benteng pengusir naga untuk beristirahat. Dengan eliksir dan kekuatan tingkat domainnya sendiri, tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya, dan ketika dia bisa membantu Chair lagi, situasinya akan berbeda. Chair tidak menjebak ketiga Dewa Iblis terlalu lama. Menara keabadian bersinar terang, dan itu adalah kilatan cahaya perak lain yang berubah menjadi cahaya dan bayangan di samping Chair, yang persis seperti Wang Yuan. Lawan Wang Yuan sebelumnya adalah Babatos, Dewa Iblis Kekuatan. Babatos sangat kuat dan telah bertarung dengan Wang Yuan. Dalam proses pertempuran, dia berturut-turut membunuh seorang ksatria armor emas dan 6 ksatria armor mithril. Meskipun Wang Yuan sangat membencinya sehingga giginya menggelitik, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Setiap kali dia hendak mengejar lawannya, serangan Babatos selalu bisa mendorongnya kembali. Iblis, yang menempati peringkat ke-8, benar-benar menakjubkan dalam kekuatan. Tepat ketika Babatos merasa bahwa momentum Wang Yuan jelas telah menurun, dia siap untuk melancarkan serangan balik. Tiba-tiba, dengan kilatan perak, Wang Yuan menghilang.
Dia juga memperhatikan adegan di mana Aligor terbunuh, tetapi dia jauh dari medan perang di pihak Chair, dan sudah terlambat bagi Aligor untuk diselamatkan. Pada saat ini, Wang Yuan menghilang lagi, dan alih-alih linglung seperti Dewa Iblis Malaikat Baimon, dia menatap langsung ke arah Chair. Dia tepat pada waktunya untuk melihat perluasan menara keabadian yang cepat. Kemudian Wang Yuan muncul di samping Chair, dan menghilang ke menara keabadian bersama Chair, di saat berikutnya. Bersama mereka, 12 pengawal suci juga menghilang. 12 pengawal suci juga menghilang. 12